Selamat pagi anak-anak terkasih, salam sehat buat kita seluruhnya. Bertemu kembali dengan saya Bapak Janes Sihotang di video pembelajaran agama Katolik kelas 5 SD. Hari ini kita akan mempelajari mengenai bab 6, karya Roh Kudus dalam hidup menggereja. Nah, anak-anak yang terkasih, dalam bab 6 ini kita akan membahas dua pokok pelajaran di hari yang berbeda. Yakni bagian yang pertama, kita akan mempelajari arti hidup menggereja. Dan di hari berikutnya kita akan mempelajari karya Roh Kudus dalam hidup menggereja. Nah, jadi hari ini kita fokus mempelajari mengenai pengertian hidup menggereja. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, nantinya kamu mampu menjelaskan arti hidup menggereja. Dan yang kedua, kamu mampu menjelaskan teladan dari jemaat perdana dalam hidup menggereja. Nah, anak-anakku yang terkasih, hidup menggereja bukan sekedar pergi ke gereja. Artinya, menjadi orang Katolik atau umat Kristen tidak hanya berhenti pada ibadah dan berdoa saja, tetapi kita harus mewujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari sini kita membedakan apa yang disebut dengan pengungkapan iman dan perwujudan iman. Nah, meskipun berbeda, keduanya tak dapat dipisahkan. Iman mesti diungkapkan dalam doa, namun juga diwujud nyatakan dalam hidup sehari-hari. Nah, anak-anak yang terkasih, apalah artinya doa tanpa buah kebaikan? Demikian pula sebaliknya, apalah artinya buah kebaikan tanpa doa? Anak-anakku yang terkasih, jadi kegiatan hidup menggereja berarti memberikan diri dengan sepenuh hati sebagai umat Allah untuk meneladani hidup jemaat perdana dalam hal liturgia atau disebut juga dengan ibadah dan doa, komunio persekutuan, kerikma pewartaan, diakonia pelayanan, dan martiria kesaksian. Nah, anak-anak yang terkasih, dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47, kita dapat melihat bahwa jemaat perdana tidak hanya berhimpun untuk memecah-mecahkan roti dan memuji Allah, atau disebut juga dengan liturgi, tetapi juga bertekun di dalam pengajaran para rasul, atau disebut juga dengan kerikma atau pewartaan. Atau mereka bertekun dalam suatu persekutuan, disebut juga dengan komunio. Atau mereka menjual harta miliknya dan membagikannya pada semua orang sesuai dengan kebutuhan. Ini disebut juga dengan diakonia atau pelayanan. Dan dampaknya mereka disukai oleh banyak orang, martiria atau kesaksian. Nah, kelima aspek inilah yang dikenal gereja Katolik sebagai panca tugas gereja, yang sesungguhnya merupakan bentuk ungkapan dan wujud iman. Liturgi, kerikma, dan komunia adalah ungkapan iman atau internal gereja, sedangkan diakonia, martiria adalah wujud iman atau disebut juga dengan eksternal gereja. Kita adalah sekaligus orang Katolik atau umat Kristen adalah warga negara Indonesia. Oleh karenanya, kita harus berani menjadi orang Katolik Indonesia, bukan sekedar orang Katolik di Indonesia. Nah, kedua hal ini tentu berbeda. Menjadi orang Katolik Indonesia berarti bahwa kita harus sungguh-sungguh 100% Katolik dan 100% Indonesia. Nah, kita diajak terlibat untuk membangun bangsa, bukan hanya penonton, bukan sekedar menumpang tinggal di Indonesia, melainkan hidup di Indonesia. Maka peran serta keterlibatan kita dalam membangun bangsa dan negara Indonesia merupakan bentuk pelayanan dan kesaksian kita sebagai umat beriman yang mencintai Yesus Kristus. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini mengenai hidup menggereja.
Kiranya kamu dapat meneladani para rasul dalam hal kegiatan hidup menggereja di kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak yang terkasih, di dalam pertemuan berikutnya kita akan membahas lebih dalam peran Roh Kudus dalam kehidupan menggereja, dan kita juga akan membahas lebih dalam serta contoh-contoh apa itu liturgia, kerigma, komunio, diakonia, dan martiria yang merupakan pancatugas gereja. Semoga anak-anakku yang terkasih, kita dapat menjadi umat beriman yang tidak hanya pandai berkata-kata, melainkan perkataan itu harus sesuai dengan tindakan nyata kita. Sama seperti yang diteladankan oleh Yesus Kristus, begitu juga dengan para pengikutnya. Sekian pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan. Semangat. Shalom.